Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer terapan jaringan. Komputer terapan jaringan yaitu sebuah komputer rekayasa atau terapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berbagi informasi dan tujuannya membawa informasi secara cepat dan tepat dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima. Di bawah sini ada bagan sistem komputer minimal, yaitu terdapat 3 blok utama: I/O port, CPU, memori. I/O port terhubung dengan input device dan output device. Proses data dikirim melalui input device, kemudian masuk ke I/O port, kemudian diproses oleh CPU atau Central Processing Unit untuk diolah sesuai inputan user. Data yang diolah akan disimpan oleh memori. Proses pengiriman data oleh I/O port, CPU, dan memori akan melewati bus dan dikontrol oleh bus untuk alamat penempatan data pada memori. Kemudian data yang diolah akan dikeluarkan melalui output device. Jenis-jenis mikrokontroler populer yaitu AVR. AVR sendiri dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada dasarnya membedakan masing-masing kelas yaitu memori, peripheral, dan fungsinya. Keempat kelas tersebut diantaranya keluarga ATT ini, keluarga AT90SX, keluarga ATmega, dan AT86RFXX. Kedua, MCS51. Mikrokontroler ini termasuk dalam keluarga CISC, yaitu bisa dieksekusi dalam 12 siklus clock. Sebuah mode perluasan yang mengizinkan sebuah ROM luar 64 KB dan RAM luar 64 KB diberikan melalui jalur pemilihan chip yang terpisah untuk program dan memori data. Yang ketiga, PIC, yaitu kependekan dari Programmable Interface Controller. Yang keempat ada ARM, yaitu prosesor dengan arsitektur 32 bit atau RISC, Reduced Instruction Set Computer. Pada awalnya ARM ini dikembangkan untuk PC atau personal komputer sebelum didominasi oleh Intel x86, Profesor Microsoft di IBM PC Compatible, dan menyebabkan akun komputer bangkrut. Yang keempat yaitu fungsi bagan sistem komputer minimal. Ada sebuah prosesor yaitu pemroses yang berfungsi mengendalikan operasi komputer, memori utama, perangkat masukan dan keluaran yang berfungsi memindahkan data antar komputer. Selanjutnya interkoneksi antar komponen atau bus, yaitu sebuah proses yang menghubungkan memori utama dengan perangkat masukan atau keluaran. Yang kelima, jenis-jenis komputer terapan jaringan. Di sini terdapat beberapa jenis, yaitu diantaranya jaringan nirkabel atau Wi-Fi, yang termasuk dalam wireless atau teknologi tanpa kabel. Wireless
sendiri saat ini berkembang pesat, yaitu semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik atau radio inframerah untuk berkomunikasi dengan menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain. Wireless LAN menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kelebihan dari wireless sendiri yaitu pemeliharaan murah, infrastruktur berdimensi kecil, pembangunan cepat, mudah dan murah untuk direkolasi dan mendukung portabilitas. Koneksi internet akses 24 jam. Akses internet yang cepat, bebas tanpa pulsa telepon, dan ramah lingkungan. Selain itu, wireless pun memiliki kekurangan, yaitu biaya peralatan mahal, delay yang sangat besar, kesulitan karena masalah propagasi radio, keamanan data, kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum, rentan terhadap noise. Selain itu ada jaringan berkabel atau wired network, yaitu jaringan yang digunakan pada komputer, biasanya menggunakan bahan tembaga. Kelebihannya sendiri dari jaringan berkabel yaitu tidak rentan terhadap penyadapan data dibanding dari teknologi wireless. Yang kedua, dengan kabel, kecepatan yang dikutip dalam Mbps ke bawah atau ke atas. Kekurangannya sendiri atenuasi meningkatkan pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi tinggi, keseimbangan akan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk dan sinyal akoinoisia. Jenis komputer atau jaringan berdasarkan alat koneksi. Di sini ada client server, peer-to-peer, hybrid network. Selanjutnya jenis komputer terapan jaringan berdasarkan ukuran, yaitu yang pertama LAN. Sering kita dengar yaitu LAN sendiri yang berarti local area network, biasa disingkat LAN. Jaringan ini mencakup wilayah kecil seperti kantor, gedung, rumah ataupun sekolah. Dan jaringan ini biasa disebut Wi-Fi, yaitu mencakup wilayah yang kecil. Dan selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, atau disingkat biasanya MAN. Suatu jaringan dalam cakupan suatu kota dengan kecepatan transfer data yang tinggi. MAN ini merupakan jaringan Metropolitan Area Network, yaitu yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, yang jangkauan jaraknya ini antara 10 hingga 50 km. Selanjutnya ada WAN. WAN yaitu Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar, contohnya seperti kota, negara, yang didefinisikan membutuhkan router atau saluran komunikasi publik. Dan ada internet. Internet sendiri diartikan sebagai jaringan komputer luas, besar yang mendunia. Internet sendiri terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP, dan yang menggunakan hingga saat ini berjumlah jutaan bahkan miliaran orang. Oleh karena itu, dengan internet orang bisa saling berkomunikasi sekaligus
memperoleh informasi yang berasal dari miliaran situs web, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, yaitu yang mulai yang statis hingga dinamis atau interaktif.